kamu dohot dame nasian dewata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin, yaitu tanggal 27 Maret 2023, yang tertulis dari Kitab Imamat pasal 10 ayat 10 sampai 11, atau Tolu Musa 10 ayat 10 rodi 1 10 syara. Sono mari dokhatan di bata di hita. Asa torang di botohamu manirang nabadia sian narocam dohot naramun sian nagajing. Asa di botohamu uhud mengajarkan Tuhan Israel sudeuhum akan diaturkan ni Jehovah tunasida marhite sian si Musa. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seperti yang kita ketahui di dalam kitab Imamat, Allah sering menyampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang najis dan apa yang tidak najis, dan berbagai aturan-aturan keagamaan lainnya, apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, apa yang harus dijauhi dan apa yang tidak. Ketentuan ini berasal dari Tuhan, yang berarti harus diwariskan terus menerus kepada generasi yang berikutnya, sehingga generasi yang berikutnya juga mengenal dengan baik, mengetahui dengan baik apa yang diinginkan oleh Tuhan dan apa yang harus dijauhi oleh orang-orang yang percaya, yang tidak dikehendaki, yang sangat dibenci oleh Tuhan untuk dihindari dan dijauhi oleh orang-orang yang percaya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini ketika Allah berfirman kepada Harun, mengingatkan dalam kehidupan umat itu, terlebih anak-anaknya yang telah melanggar ketentuan sehingga menjadi dihukum. Itu menunjukkan bagaimana bahwa Allah tidak bermain-main dengan ketetapan, dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Allah kepada umat itu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang harus merupakan tugas daripada seorang imam, dan apa yang harus dilakukan oleh umat. Dan ini menjadi perenungan bagi kita dalam kehidupan kita, sebab sering sekali kita terjebak kepada zona nyaman, kita terjebak kepada zona abu-abu, zona yang tidak jelas. Dia tidak hitam dan juga dia tidak putih, antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Kita lebih memilih sikap kompromi. Ketika menurut kita hal itu merugikan bagi kita, kita akan berpikir ulang atas keputusan, atas ketetapan, atas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, dan mencoba untuk berkompromi yang menurut kita tidak merugikan kita. Karena titik berangkatnya adalah kepentingan kita, titik berangkatnya adalah diri kita, bukan dari firman Tuhan itu sendiri, yang seharusnya menjadi standar mutlak yang harus diikuti, dilakukan oleh setiap orang yang percaya, tanpa
tawar-menawar, tetapi harus diikuti dengan sungguh-sungguh, harus diikuti dengan penuh ketaatan di dalam kehidupan kita. Padahal hal itu sudah jelas situasi dan kondisi yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ingatlah, sikap kompromi di hadapan Tuhan sesungguhnya berarti adalah keberpihakan. Dan keberpihakan itu adalah keberpihakan kepada yang buruk, yang jelek. Ketika kita akan mencoba untuk mengkompromikan apa yang harus kita lakukan seharusnya seperti yang diinginkan oleh Tuhan, tapi ketika kita memilih sikap kompromi, sesungguhnya jelas-jelas kita telah berpihak, yaitu kepada yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap kompromi demikian justru menunjukkan menjadi sikap yang abu-abu, sikap yang kabur imannya. Sementara dalam nats ini dengan jelas, dengan tegas disebutkan, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Pilihannya bukan atau, tapi pilihannya antara yang najis dan tidak najis. Hanya dua pilihan itu, sehingga kita tidak bisa mengkompromikannya di dalam kehidupan kita. Mari di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita menyadari sebagai umatnya, kita mau tunduk, kita mau taat kepada Dia di dalam kehidupan kita. Meski kadangkala kita harus membayar dengan mahal sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk ketundukan kita kepada Dia. Ketidaktaatan sesungguhnya adalah ketidaktundukan kepada Tuhan. Karena itu, mari pilihlah jalan dan garis yang tegas, sikap yang tegas yang diinginkan oleh Tuhan, maka itu pula lah yang harus kita ikuti dan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.